Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmatnya kita semua sehingga kita semua sampai hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Asri ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga jamaah selalu diberikan kebahagiaan, rumah tangganya selalu sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang sholih sholihah, dan insya Allah di akhir hayat kita nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan masih kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, terutama umat Islam, dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk dalam kita menjalankan kehidupan ini, baik sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Sehingga kita sebagai umat Islam sangat pantas untuk bersyukur dengan adanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad kepada kita semua, karena dengan Al-Quran maka hidup kita ini bisa terarah, bisa sesuai dengan jalannya ihdinas syiratal mustaqim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada seluruh jamaah baik yang hadir maupun yang belum hadir untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang mana salah satu ciri atau indikator bahwa kita ini selalu bertakwa adalah adanya peningkatan amal kebajikan yang kita lakukan dalam setiap harinya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, maupun di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait pentingnya investasi ilmu pengetahuan dalam hidup kita. Menurut saya secara pribadi bahwa investasi kehidupan yang paling penting, yang paling bermakna adalah investasi ilmu pengetahuan atau investasi pendidikan. Mengapa? Menurut Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi yang sangat cerdas, beliau mengatakan ilmu yang kita dapati dari proses pendidikan akan bisa menjaga kita dalam mengarungi kehidupan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ilmu menjadi cahaya kehidupan kita di saat kita mengalami kegelapan, di saat kita mengalami kesumpekan, mengalami persoalan, maka ilmulah yang bisa menjadi jawaban dari setiap persoalan kita hadapi. Kenapa tidak harta benda? Kalau harta bukan malah menjaga kita, tetapi harta posisinya adalah kita yang menjaga.
Maka saking takutnya kita ini kehilangan harta benda, misalnya sepeda, maka sudah dikunci biasa, masih dikunci gembok, masih dikunci alarm dan sebagainya. Supaya rumah kita ini tidak kemalingan, sudah kita gembok, kita kunci, masih kita kasih CCTV. Kenapa? Saking takutnya harta itu hilang, maka kita ini menjaganya itu luar biasa maksimal. Dan harta tidak akan bisa kita bawa kemana-mana. Panjenengan punya tanah 10 hektar di Surabaya, panjenengan ke Kalimantan, apa tanahnya akan panjenengan bawa ke Kalimantan? Tidak. Tetapi kalau ilmu, panjenengan punya ilmu, letaknya ilmu itu ada di pikiran dan di hati. Kemanapun panjenengan berada, dalam situasi kondisi apapun panjenengan berada, maka ilmu itu akan terus panjenengan bawa. Sehingga bekal yang menurut saya untuk anak-anak kita yang paling bagus adalah bekal ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki anak-anak kita, maka anak-anak kita ini kemanapun dia berada, hidup dimanapun dia berada, insya Allah dia akan bisa hidup. Tetapi kalau warisan harta itu bisa habis, bisa juga malah menjadi petaka dalam keluarga. Rebutan warisan. Kalau rebutan ilmu tidak ada, maka dampak dari rebutan warisan bisa saling membunuh, bisa saling bertengkar, pecahnya keluarga dan sebagainya. Maka menurut saya anak-anak kita yang paling baik, paling bagus, yang harus panjenengan kasihkan ke mereka atau investasikan mereka adalah dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan melalui yang namanya proses pendidikan. Maka pendidikan anak kita, termasuk diri kita, keluarga kita, istri kita, yang paling baik adalah bagaimana keluarga kita dan anak kita ini mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Pendidikan tidak harus dilalui melalui bangku sekolah. Pendidikan bisa kita dapati di masjid, di majelis taklim, di pengajian, di forum-forum kajian keislaman, dan tidak harus ke sekolahan. Masjid ini bisa menjadi tempat kita untuk berproses mencari pendidikan, sehingga kita dapat ilmu. Maka fungsi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi juga menjadi sarana pendidikan kesadaran bagi jamaah, pendidikan keilmuan bagi jamaah, sehingga dengan adanya masjid maka jamaah ini komplit. Dia bisa ibadah mahdhur, tapi juga dia kemudian mendapatkan ilmu-ilmu sehingga harapannya terbangun kesadaran kebaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Karena dengan ilmu yang kita miliki melalui proses pendidikan, maka kita akan bisa menguasai kehidupan dunia maupun akhirat. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan menguasai kehidupan dunia, dalam artian menguasai di sini adalah dia bisa hidup secara layak, hidup secara sejahtera, damai, bahagia, maka syaratnya dia harus menguasai yang namanya ilmu, bukan menguasai harta. Dan begitu juga sebaliknya, kalau panjenengan ingin nanti hidup di akhirat itu bahagia, bisa menguasai akhirat, sejahtera di akhirat, hidup kita damai di akhirat, maka syaratnya juga sama. Panjenengan harus punya ilmu akhirat. Apa ilmu akhirat? Ilmu akal. Kalau ilmu dunia tadi adalah ilmu teknis kita untuk bisa hidup bekerja selama kita hidup.
Maka pendidikan itu, dan kalau panjenengan menginginkan kehidupan dunia dan akhirat itu damai, sejahtera, bahagia, maka syaratnya juga sama. Waman arodahu mafalil, harus punya ilmu keduanya. Maka ilmu dunia dan ilmu akhirat itu tidak boleh atau tidak bisa kemudian dipisahkan mana yang paling penting. Dua-duanya penting. Kenapa? Karena kita saat ini sedang hidup di dunia dan kita punya cita-cita nanti akan hidup di akhirat. Kalau panjenengan hanya memikirkan kehidupan nanti sementara kehidupan hari ini tidak dimikirkan, itu juga sama. Tapi sebaliknya, kalau panjenengan hanya memikirkan kehidupan hari ini tanpa memikirkan kehidupan nanti, itu juga sama. Kenapa? Karena kita punya keyakinan dalam keimanan kita bahwa kehidupan itu tidak hanya ada di dunia, tapi juga nanti ada di akhirat. Nah, oleh karena kita ini punya dua kehidupan dunia dan akhirat, maka dua ilmu ini harus kita kuasai, harus kita miliki. Kalau panjenengan pengen bahagia hidup di di dunia, maka panjenengan harus punya ilmu, skill untuk bekerja. Maka belajarlah ilmu matematika, belajarlah ilmu kimia, belajarlah ilmu fisika, belajarlah ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu teknik, teknologi, dan sebagainya. Pelajari dan harus dikuasai. Sebagai apa? Sebagai alat kita untuk bisa hidup di dunia ini secara bahagia. Sehingga kita punya skill, kita bisa bekerja, dengan bekerja kita kemudian punya pendapatan, dengan pendapatan kita punya harta, dengan harta kita kemudian bisa untuk kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup di dunia, bayar sekolahan, beli rumah, bayar beli yang kebutuhan hidup kita, beli makan dan sebagainya. Kenapa? Kalau panjenengan tidak punya skill ilmu kehidupan dunia, maka yang terjadi panjenengan akan hidup sengsara, hidup tidak berguna, hidup bingung dan sebagainya. Maka kita malah menjadi beban masyarakat, beban keluarga, karena kita tidak punya skill apa-apa. Akhirnya kehidupan kita menjadi beban keluarga karena kita tidak punya skill. Nek bahasa sederhana itu sampah masyarakat, nganggur. Karena lumrahnya hidup itu ya kerja, menikah, punya keluarga, punya rumah, sandang, pangan, papan. Itu lumrahnya hidup, dan itu harus dikuasai. Maka kalau orang itu kurang saja dari sini, maka hidupnya belum sempurna. Misal dia tidak punya papan, gimana dia terus membawa keluarga? Jadi lumrahnya hidup itu harus memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang. Sandang itu berarti pakaian, pangan berarti makan, papan adalah rumah. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan dasar ini, maka syaratnya adalah panjenengan harus bekerja. Maka lumrah urip itu ya kerja. Nek wong gak kerja, gak lumrah, pasti trouble. Nah, bekerja terserah sesuai dengan kemampuan, fashion, dan hobi panjenengan. Allah tidak pernah menentukan bekerja yang harus begini-begini. Cuma prinsipnya adalah halal dan baik. Panjenengan mau jadi apa saja, mau bekerja di bidang apa saja, dipersilakan. Yang penting prinsipnya adalah halal dan baik. Lumrahnya harus kerja. Supaya dengan bekerja itulah kemudian kita mampu menguasai kebutuhan dasar hidup kita, sandang, pangan, dan papan. Sehingga kemudian kita menikah, berkeluarga, itu lumrahnya kehidupan. Walaupun ada yang kemudian tidak mengambil lumrah ini.
misalnya nggak mau menikah, boleh nggak? Ya monggo, terserah. Karena menikah itu adalah hukumnya fleksibel, tergantung apa? Tergantung kemampuan, tergantung situasi dan kondisi. Makanya menikah itu bisa hukumnya haram, halal, wajib, sunnah, itu tergantung dari kondisi orangnya. Kalau menikah niatnya kemudian mau menjual istrinya, haram. Tapi kalau menikah waktunya sudah, umurnya sudah cukup, kemampuan psikologis, biologis, ekonomisnya sudah cukup, wajib dia menikah. Tapi kalau masih kuliah, hukumnya sunnah. Kalau umurnya sudah tua, hukumnya ya terserah, sesuai kebutuhan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menguasai kehidupan akhirat. Nah, untuk bisa kita menguasai kehidupan akhirat supaya hidup kita ini bahagia, syaratnya panjenengan harus menguasai ilmu akhirat. Apa ilmu akhirat itu? Ilmu agama. Ilmu agama itu kalau Islam sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Maka anak kita harus sejak dini sudah diajari sumber-sumber keagamaan Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagai apa? Modal hidup di akhirat. Maka jangan sampai anak panjenengan itu kemudian tidak pernah diajari Al-Quran, tidak pernah diajari hadis. Maka kalau anak panjenengan kemudian menjadi anak yang nakal, masuk neraka, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Karena dia protes. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan neraka? Saya ini tidak pernah diajari orang tua saya yang namanya ilmu agama. Saya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sementara orang tua saya hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya tidak pernah diurusi. Panggil orang tuamu. Tanya, benar? Benar ya Allah. Sudah masuk neraka dua-duanya. Kenapa? Karena fungsi orang tua tidak berjalan. Maka dua ilmu ini harus dimiliki oleh kita. Kita harus menguasai ilmu dunia untuk bisa kita hidup bahagia. Kita juga harus menguasai ilmu agama supaya kita bisa hidup bahagia di akhirat. Maka kalau ada kemudian yang menegasikan bahwa ilmu umum atau ilmu hidup itu yang lebih penting, sementara ilmu agama tidak penting, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Maka ini harus dibangun di keluarga kita. Maka sebenarnya lembaga TPQ yang ada di masjid itu sebenarnya menjadi lembaga yang sangat penting. Kenapa? Karena dari lembaga TPQ yang ada di masjid dan di sekolah itulah anak-anak kita kemudian dibekali ilmu agama. Maka jangan salahkan kemudian anak-anak kita, karena orang tuanya hanya berorientasi kehidupan dunia, tidak pernah ngurusi urusan agama. Pada saat panjang sudah tua, anak panjenengan sudah dewasa, karena dia tidak tahu ilmu agama, sehingga memperlakukan orang tuanya seperti barang yang sudah kalau berguna digunakan, kalau sudah tidak berguna dibuang. Jangan salahkan kemudian panjenengan dimasukkan panti jompo semua. Kenapa? Karena itu kesalahan panjenengan sendiri. Kesalahan panjenengan orang tua yang hanya seolah-olah kehidupan ini urusannya dunia, ukurannya materi, ukurannya kekuasaan. Maka jangan salahkan anak panjenengan melihat panjenengan diukur dengan materi. Materi itu kalau sudah tidak berguna dibuang, kalau masih berguna dimanfaatkan. Lalu panjenengan dipahami seperti itu, selama panjenengan sebagai orang tua berguna, masih digunakan oleh anak. Tapi kalau sudah tidak berguna, sakit-sakitan sudah tua, dibuang ke pantai jompo. Salahnya siapa? Salahnya panjenengan sendiri yang tidak memberikan bekal ilmu agama, akhlak kepada anak kita. Oleh karena itu, saya mengajak pada jamaah,
Sebagai orang tua, kita harus menyeimbangkan keilmuan yang ada di anak-anak kita. Suruh menguasai ilmu dunia, tapi jangan tinggalkan juga menguasai ilmu akhirat. Maka sekolah itu penting, ngaji TPQ juga penting. Maka kalau memang TPQ penting, maka harus ada perhatian serius bagaimana pendidikan TPQ ini bisa maju, bisa memberikan keilmuan yang madai bagi anak-anak kita. Bayar sekolah 1 juta, bayar TPQ 10.000. Di mana kemudian anak-anak kita ini bisa menguasai ilmu agama sebagai bekal? Untuk bayar sekolah bukan pintar, untungnya Islam. Nah, ini harus mulai kita paham, kita sadar bahwa itu juga penting. Dari panjenengan tidak bisa ngajari anak panjenengan ilmu agama kalau panjenengan tidak kerja. Maka kalau di sini di masjid ini ada TPQ, harus dipikirkan bareng-bareng bagaimana TPQ ini bisa maju, gurunya sejahtera, sehingga ngajari anak panjenengan itu ikhlas dan semangat. Ojo guru nekon semangat, untuk bayari 10.000. Terima kasih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Rabbi warham anta khairur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, di khutbah yang kedua ini saya ingin ngasih satu kesimpulan bahwa kehidupan ini harus seimbang atau tawazun. Jadi kita juga harus menguasai dunia dengan semangat bekerja, semangat belajar ilmu dunia, tapi kita juga harus seimbang semangat untuk menguasai ilmu akhirat dengan terus belajar agama dimanapun panjenengan berada, di masjid, di pekerjaan, di sekolah dan sebagainya, dengan harapan supaya cita-cita kita terwujud dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga cita-cita terakhir kita terwujud, kehidupan kita di dunia hasanah dan kehidupan di akhirat kita hasanah, sehingga wa qina adzabannar. Kita semuanya dijauhkan dari api neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga jannahnya. Saya kira itu. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah. Semoga semua persoalan yang sedang kita hadapi, baik yang berat maupun yang ringan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak panjenengan yang sekarang sedang menuntut ilmu diberikan ilmu yang barokah, diberi teman yang baik, dan diberi keberkahan ilmu sehingga menjadi bekal mereka nanti hidup di masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma
صغيرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.